kediaman beliau. Assalamualaikum Kang Mas Lanjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertemuan tadi malam di Padepokan Luhur Pilangbango, ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita pertanyakan kepada Kang Mas Lanjar. Yang mana dulu Kang Mas Lanjar di dalam kepengurusannya JJ08. Adapun pertanyaannya satu, bagaimana awal ceritanya Kang Mas Lanjar bergabung dengan JJ08 dan di dalam kepengurusannya JJ08 Kang Mas Lanjar sebagai apa? Mohon kiranya Kang Mas Lanjar bisa langsung menjelaskan kepada dulur-dulur. Monggo Kang Mas Lanjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat-sangat berapresiasi atas rawuhnya panjenengan tim daripada Desa Terate untuk melakukan podcast kepada saya. Jadi memang benar, tadi malam saya rawuh di Padepokan Luhur Pilangbango. Saya di sana juga bertemu, kumpul banyak orang. Dan kita juga berbincang-bincang. Lah ini perbincangan yang sekarang ini mungkin lebih teknis lagi, mungkin lebih tajam lagi. Saya bersedia diwawancarai dan saya sangat senang sekali karena makna daripada wawancara ini yang jelas memberikan kesejukan, memberikan kebenaran, memberikan arti yang banyak bagi dulur-dulur PSHT yang sekarang ini menurut pandangan saya masih sering terjadi kegaduhan. Kegaduhan inilah barangkali dengan jawaban saya akan bisa memberikan suatu penjelasan supaya tidak terjadi lagi. Jadi akar masalahnya nanti akan saya sebutkan. Saya senang sekali bahwasanya saya diminta keterangan ini setidak-tidaknya bisa memberikan pengaruh terhadap kegaduhan-kegaduhan tadi, sehingga harapan kami nantinya SHT itu menjadi satu lagi, menjadi kuat, SHT jaya selamanya, seperti yel-yel yang tadi kita kita sampaikan. Jadi sehubungan dengan pertanyaan saya, sejak kapan saya masuk, sebagai apa, ini begini Mas ceritanya. Saya itu jujur menjadi warga SHT itu sejak tahun 68. Jadi sejak 68 itu saya berkecimpung di SHT dari latihan kanak-kanak, tanggung, dan dewasa. Jadi pelatih saya itu salah satunya Kang Mas Imam. Langsung Kang Mas Imam. Beliau itu sangat serius, jadi kalau ada latihan-latihan anak-anak itu ya mungkin beliau itu sangat senang gitu apresiasi banget. Berapresiasi karena kita masih kanak-kanak melihat pencilaan gitu ya, senang artinya. Nah, saya dari kanak-kanak ke tanggung. Dari tanggung ke dewasa sampai saya disahkan tahun 68. Itu mulai latihannya dari tahun berapa Kang Mas? Kalau mulai latihannya dari tahun berapa? Dari kanak-kanak itu ya kelas SD kelas 3, 4 latihan pun. Latihannya itu masih di kabupaten di pinggir itu loh. Di pavilion kabupaten itu. Jadi ya lama sekali saya. Lama sekali, tapi ya banyak artinya. Saya latihan di SHT itu ya artinya bukan hanya latihan fisik saja yang diolah, ternyata juga latihan batin, itu juga diajarkan, itu Mas. Jadi yang menjadi daya tariknya itu ya kita bukan latihan biasa pencak silat, nanti gelut di luar, bukan itu. Jadi kita dilatih betul-betul, ya diberikan
apa itu kayak semacam pengaruh lah, seperti nggak boleh lah kita melakukan perkelahian, kita harus jujur dan benar, harus rajin dan sebagainya. Itu jadi pelajaran yang didahulukan sama si Imam dulu. Kemudian saya latihan di SDA Ternate tahun 68 saya disahkan. Disahkan kebetulan saya waktu itu juga mau masuk akabri. Ya, kalian Mas Imam didhawuhi, ya diberikan doa restulah. Ya itu tadi saya katakan, bukan hanya latihan fisik saja saya. Ya latihan-latihan termasuk latihan kejiwaan ini supaya kita nantinya ke depan menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu tujuannya SDA Ternate. Jadi latihan SDA Ternate itu kan intinya membentuk manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, setelah saya juga ikut pertandingan antara lain pertandingan kita pada waktu itu pertandingan apa yang bergabung itu demonstrasi di Surabaya. Nah, saya nggak tahu saya ikut lulus atau enggak di PON. Saya nggak tahu karena saya 69 itu masuk pendidikan di Akabri. Akpol. Jadi dari Surabaya terus langsung masuk. Terus saya mengikuti pendidikan di Akpol. Nah, di Akpol itu kebetulan banyak senior Madiun yang tahu saya mengikuti pertandingan di SDA Ternate dan sebagainya. Nah, saya ditunggu di sana ternyata. Ditunggu di Akpol itu disuruh melatih senior tadi. Kebetulan ada salah satu teman saya yang dari perguruan SDA Ternate ini yang sama-sama saya masuk akabrinya, namanya Mas Ciptono. Mas Ciptono. Ciptono Adibroto. Jadi beliau itu pengesahan tahun 69. Nah, ketika di Akabri lulus, saya sama sekali tidak ikut di kepengurusannya PSAT. Karena saya yakin bahwasanya keperluan masyarakat itu kepada saya itu harus netral. Jadi saya harus netral sehingga saya tidak memasuki perguruan silat SDA Ternate, karena saya memang sudah anggota warga SDA Ternate, dan saya bersama Mas Ciptono melakukan pelatihan di dalam internal di dalam Akpol tersebut. Kemudian setelah saya lulus menjadi polisi, ya juga saya tidak ikut aktif di dalam kepengurusan. Jadi saya tetap berada di jalur harapan masyarakat yang saya harus tetap netral bersama masyarakat, kita mengedepankan keamanan gitu. Nah, terus setelah lulus sampai pensiun gitu setelah. Nah, saya sampai pensiun, kebetulan Mas Taufik itu dengan Mas Wilis. Itu beliau itu kan sama-sama satu SMA. Terus beliau bilang, Mas Ciptono, Mas Anjar, ya kan saya pasangannya dari dulu, ya udah saudara kayak saudara bener gitu kan. Harapannya kan begitu. Punten, dulu SMA-nya di mana? Saya STM Jagung. Mas Taufik sama Mas Wilis itu juga sama? Bukan, kalau Mas Ciptono itu dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Jadi ketemu di Akabri. Nah, karena kita dari SDA Ternate pertama masuk, ya kita memberikan semacam demonstrasi gitu bahwasanya kita warga dari SDA Ternate. Sehingga setelah kita keluar, kita tidak ada komunikasi sama sekali dengan SDA Ternate ini. Jadi setelah lulus baru Mas Ciptono ketemu, ya memang sama-sama di Jakarta. Masih kayak saudara ya, memang namanya
Saudara itu kan kayak saudara Iya. Murose lah ibaratnya. Kata ke masjid, Sanjar, ayo kita ikut ini sama Mas Wilis. Ada apa tuh, ikut di SHT. SHT ini yang bener kata Mas ini ya. Karena waktu itu kan beliau itu kan baru ikut di Parlo 16. Iya. Ini yang bener Mas Sanjar. Kita ikuti karena habis dari Parlo 16 itu ada kepengurusan. Pembentukan kepengurusan. Jadi setelah Parlo ya. Setelah Parlo, saya tahunya setelah Parlo. Nggih. Kalau Mas Septono sebelum Parlo ikut Parlo malah. Mas Septono ikut Parlo. Ya kalau saya diundangnya itu setelah Parlo. Nggih. Setelah pembentukan pengurus. Nggih. Nah saya ya masuklah di Parlo 16 itu di bawah ketumnya Mas Taufik, terus majelis luhurnya Mas Wiono. Ya kebetulan beliau itu senior saya yang saya tahu ketika saya dulu mau masuk jadi warga itu kan minta tanda tangan itu kepada Mas Wiono. Jadi ya welcome lah kita hadir masuk itu, dan bahkan saya masuk itu diberikan jabatan sebagai wakil ketua Dewan Harkat Martabat. Jadi saya diberikan menjadi judukan saya sebagai wakil ketua Dewan Harkat Martabat. Gitu. Ya ketika saya masuk, apa yang harus saya lakukan? Karena Dewan Harkat Martabat ini kan identik dengan kegiatan kalau di kepolisian atau di TNI itu kegiatan internal. Ya, pengamanan ke dalam. Saya masuk, kita cari-cari, nggak ada buku pedoman atau petunjuk tentang apa dan bagaimana yang dinamakan Dewan Harkat Martabat tersebut. Bahkan kalau ketika kita melakukan kegiatan pun tidak ada panduannya, blank, semuanya blank. Jadi saya berpikir ini nggak benar. Bagi saya ya, ini bagi saya nggak benar. Sebetulnya panjenengan sudah merasa, saya kan pernah jadi polisi, dan saya juga tahu kegiatan internal itu pengamanan ke dalam. Saya udah berkali-kali juga mengikuti Berfik Ngakabri itu udah bertahun-tahun sampai saya jadi pangkat letnan kolonel. Itu saya mengikuti Berfik. Dalam Berfik itu kan kita itu harus menemukan latar belakang daripada calon akabri itu. Gitu loh, Mas. Jadi saya merasa bahwasanya ketika saya menjadi wakil ketua Dewan Harkat Martabat, saya harus membuat suatu buku petunjuk. Jadi buku petunjuk itu sebagai pedoman manakala nanti kalau ada kejadian-kejadian itu harus kita mengikuti petunjuk tadi. Nggak boleh melepas dari itu, karena kita kan ya ibaratnya kita menegakkan aturan, ya kita harus taat aturan. Betul. Harus taat aturan. Saya bikin bukunya. Terus kebetulan ya memang waktu itu diperlukan sekali barangkali kalian Mas Wilis, kalian Mas Wiono. Begitu saya sampaikan buku petunjuk saya tentang Dewan Harkat Martabat, beliau berkenan. Akhirnya ditandatangani buku petunjuk. Jadi saya terus terang, saya itu orang yang taat hukum. Jadi semuanya harus melalui aturan yang sudah kita pedomani itu sebagai sebagai langkah-langkah kita untuk melaksanakan tugas di PSHT. Jadi itu juga bukan untuk saya saja, sebetulnya itu untuk memberikan dasar kepada PSHT. Jadi jangan seenaknya. Misalkan kita mau menangkap orang, menangkap anggota lah misalkan yang salah dan sebagainya,
mau memeriksa, menginvestigasi, itu jangan seenaknya. Nggih. Jadi ada momentum-momentum yang sifatnya itu haknya mereka. Betul. Walaupun tersangka sekalipun, itu haknya untuk melakukan tabayun, Nggih. introspeksi, sampai di mana kesalahannya. Nah, inilah menjadi ukuran nanti untuk memberikan tindakan. Jadi tindakan itu terukur, Nggih. nggak karepe dhewe. Jadi tidak ada istilahnya nanti orang latihan meninggal. Nggih. Karena memang sudah diatur, aturannya sudah jelas. Kalau meninggal karena apa, bagaimana meninggalnya, terus kemudian dilakukan investigasi. Kalau salah, misalkan gitu mas. Kalau nggak salah ya kita laporkan bahwasanya memang sebelumnya siswa atau calon warga tadi memang sudah sakit. Iya. Gitu. Jadi ndak suka-suka gitu Nggih. mas. Nggih. Nah, saya juga sudah bikin, tadi saya sampaikan kalian Mas Bagus, yang namanya penghormatan kepada warga Esaterate. Nggih. Warga Esaterate itu kan banyak yang kecelakaan meninggal, Nggih. banyak yang kecelakaan pada waktu latihan, banyak yang ya kecelakaan karena penyakit Nggih. yang tidak diketahui. Nah intinya, walaupun meninggal, saya menghendaki, ini saya loh, pribadi loh, pribadi saya menghendaki warga Esaterate itu juga mendapatkan suatu kehormatan. Misalkan orang tuanya itu awalnya memberikan kepercayaan kepada PS1 untuk dilakukan latihan dengan harapan yang wah-wah lah, kira-kira sesuai dengan ininya. Ya, kalau terjadi hal-hal yang meninggal, ya kita makamkan dengan penghormatan, misalkan gitu. Jadi ada yang calon, ada yang warga, ada yang itu kita layani semuanya supaya keluarganya itu bangga, gitu loh mas. Itu saya dulu tugas saya di JJ08 itu. Nah terus sampai berikutnya semua orang juga kaget mungkin kenapa saya keluar dari JJ08. JJ08 itu sebutan mas. Sebutan Jakarta Jogja 08 itu 8 apa ya, 8 orang apa 8 itu yang 8 dukungan dari cabang. Cabang. Oh iya Kang Mas Lanjar, sepengetahuan kami panjenengan kan di JJ08 itu kan juga dijadikan ketua yayasan. Iya. Gitu. Apa mungkin bisa dijelaskan mengapa panjenengan itu keluar dari kepengurusan JJ dalam hal ini yang awalnya diwakil Dewan Harkat Martabat terus merangkap ketua yayasan. Nah, itu apa yang mendasari panjenengan keluar dan kembali ke PSHT Pusat Madiun? Itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan dulur-dulur PSHT Pusat Madiun yang selama ini ingin ditanyakan ke panjenengan langsung. Ya, gitu. Karena saya ditanya ya saya harus jawab.